Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspaningrum Harjo dengan nomor registrasi 26145814 dari FTMD. Halo, saya Haura Kanisa dengan NIM 16926159 dari FTMD. Video ini bertujuan sebagai tugas pengganti untuk CDT1. Dalam video ini, kami akan menunjukkan contoh komunikasi agresif dan komunikasi asertif dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Situasi yang akan kami gunakan adalah ketika seorang anggota kelompok sering datang terlambat saat sudah membuat janji untuk mengerjakan tugas bersama. Teman saya, Haura, akan berperan sebagai anggota kelompok yang sering datang terlambat, sementara saya sendiri akan berperan sebagai pihak yang merasa dirugikan karena keterlambatan tersebut. Kami akan menunjukkan situasi yang sama dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu komunikasi agresif dan komunikasi asertif. Ini orang mana sih? Kok dari tadi nggak datang-datang, nggak ada kabar juga. Sorry, aku telat. Kok kamu telat lagi sih? Ya maaf, tadi kan ada urusan. Ya aku juga punya urusan kali, jangan bikin orang nunggu. Kamu dari tadi nggak ada kabar, aku telepon nggak ada kabar, nggak bales, aku chat nggak bales. Ya kan tadi ada urusan mendadak, maaf. Jangan minta maaf aja nggak cukup. Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Kalau misalkan begitu dari tadi aku ngerjain sendiri aja tugasnya. Ya udah kerjain sendiri aja. Ya udah. Haura kemana ya? Kok dari tadi nggak datang-datang? Sorry, aku telat lagi. Halo Haura. Kamu duduk dulu dong. Aku pengen ngomong sebentar sama kamu. Kenapa tuh? Jadi gini Haura. Kita kan satu kelompok dan kalau ada tiap tugas itu kamu datangnya telat mulu dan jujur aja aku ngerasa cukup kesulitan dengan hal ini. Iya, aku emang ada urusan tadi. Kayak aku ngerti kalau kamu memang ada urusan yang gak bisa ditinggalin, tapi aku berharap kamu bisa ngasih aku kabar sebelumnya kalau emang kamu datangnya telat gitu. Iya, maaf ya, tadi aku emang lupa ngabarin. Gak apa-apa, tapi kedepannya kamu ngasih aku kabar ya. Iya, bisa. Dan lain kali kalau misalnya ada tugas ini, tugas kelompok, aku bakal datangnya lebih awal dan kalaupun aku telat, aku bakal ngabarin kamu. Oke, aman. Berarti kita hari ini lanjutin tugasnya ya. Gak apa. Ya. Kita sampai mana kemarin? Nah, dari situ. Sampai ini bagian A ini. Oke. Pada kedua simulasi tadi, masalah yang dihadapi sama, yaitu seorang anggota kelompok datang terlambat ketika sudah ada kesepakatan untuk mengerjakan tugas bersama. Pada komunikasi agresif, masalah disampaikan dengan menyalahkan dan menyerang orang lain. Contohnya ketika saya mengatakan, jangan minta maaf aja nggak cukup. Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Kalau misalkan begitu dari tadi aku ngerjain sendiri aja tugasnya. Kalimat tersebut tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat lawan bicara kita merasa diserang. Dampaknya, orang yang diajak berkomunikasi menjadi lebih defensif dan percakapan dapat berubah menjadi konflik. Masalah mengenai keterlambatan juga belum mendapatkan solusi yang jelas. Sedangkan pada komunikasi asertif, saya tetap menyampaikan bahwa saya merasa terganggu dan dirugikan oleh keterlambatan tersebut. Namun, saya menyampaikannya dengan menjelaskan perilaku yang menjadi masalah dan dampaknya, kemudian memberikan solusi. Dalam komunikasi asertif, saya juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan keterlambatan. Setelah itu, kamu bisa membuat kesepakatan, yaitu memberi kabar terlebih dahulu jika akan terlambat. Komunikasi asertif lebih efektif karena masalah dapat disampaikan dengan jelas tanpa menyerang pribadi orang lain. Dengan begitu, kedua pihak dapat mencari solusi dan tetap menjaga hubungan kerjasama. Jadi, bersikap asertif bukan berarti membiarkan perilaku yang mengganggu. Kita tetap dapat menyampaikan keberatan secara tegas, tetapi dengan cara yang menghargai orang lain. Itulah perbedaan komunikasi agresif dan komunikasi asertif dalam situasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.